Ketika Alexander Pato muncul, dia memiliki bakat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah the next Pele, the next Kakak, the next Ronaldo. Dia adalah poster boy Nike yang baru. Dia mengencani para selebritas ternama dan bahkan putri dari seorang politisi miliarder. Dia berada di puncak dunia. Namun tiba-tiba saja dia mengalami kemerosotan yang begitu mencengangkan, yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana mungkin bakat seperti itu bisa disia-siakan? Apakah karena cederanya? Apakah itu kesalahannya? Atau dia hanya diperlakukan dengan buruk oleh staf medis? Apakah dia terlalu sibuk bertingkah seperti seorang playboy sehingga tidak bisa fokus pada sepak bola? Atau dia hanya kehilangan sentuhannya? Kita akan melakukan yang terbaik untuk mengetahuinya. Jadi, teruslah menonton, karena cerita yang satu ini akan menjadi perjalanan yang gila. Bahkan sebelum dia membuat sensasi, hidupnya sudah tidak dapat dipercaya. Ketika dia berusia sekitar 10 tahun, dia mengalami patah lengan. Dan setelah di-scan, para dokter menemukan tumor yang cukup parah. Sangat parah sehingga untuk sementara waktu mereka mempertimbangkan apakah mereka harus mengamputasinya. Untungnya melakukan operasi sudah cukup dan dia melanjutkan hidupnya. Pada tahun 2006, Pato berusia 16 tahun ketika internasional memutuskan untuk memanggilnya untuk mengikuti kejuaraan Brasil U20. Seharusnya itu hanyalah sebuah uji coba untuk menguji kemampuannya, karena semua pemain yang ada di sana berusia 4 tahun lebih tua darinya. Namun pada akhirnya, dia mencetak gol di final dan mereka memenangkan turnamen. Dia menjadi pencetak gol terbanyak dengan 7 gol dalam 8 pertandingan. Dan dia mengalahkan semua orang untuk mendapatkan penghargaan pemain terbaik turnamen. Berita tersebut menyebar ke setiap kota di Brasil. Rumornya adalah the next Pele telah ditemukan. Tim nasional langsung tertarik untuk mencobanya. Dan kurang dari sebulan setelahnya, Pato pergi ke Jepang untuk mengikuti turnamen bersama tim Brasil U19. Saat dia memasuki lapangan, itu merupakan sebuah pertandingan yang terlahir dari mimpi. 35 menit berlalu, dan dia sudah mencetak hat-trick. Laga final menjadi semakin dramatis ketika Pato menunggu hingga menit ke-95 untuk memastikan kemenangan. Dan sekali lagi, ia tidak hanya meraih trofi, tetapi juga penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik. Saat itu juga, negara seperti berada di kakinya dan kesempatan berikutnya datang. Presiden klub sudah membayangkan uang yang bisa ia dapatkan dari kontraknya. Sehingga dalam upaya untuk meningkatkan nilai pasarnya lebih jauh lagi, ia meminta sang pelatih untuk mendaftarkannya ke Piala Dunia antar klub yang akan datang. Sang pelatih enggan namun memutuskan untuk memberinya kesempatan berlatih dengan tim utama. Jika ia mampu tampil bagus, siapa tahu ia akan mendapatkan tempatnya di skuad. Hari itu ada pertandingan antara tim cadangan dan tim utama. Pato mencetak gol, kemudian mencetak gol lagi, dan 1 gol lagi sebagai penyeimbang. Para reporter yang menyaksikan menatap anak itu, menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ketika para pemain masuk ke ruang ganti, pertanyaan yang mereka dapatkan bukanlah tentang Piala Dunia antar klub atau pertandingan yang akan datang. Semuanya hanya tentang Pato. Siapa anak itu? Salah satu pemain mengambil waktu untuk menjawab para wartawan dan mengatakan, "Baiklah, dia adalah pemain yang paling lengkap yang pernah saya lihat sejak Ronaldo. Dia kuat, cepat, dia dapat menggiring bola, dia dapat menembak dengan kedua kakinya, dan dia cerdas. Sejujurnya saya takut akan seberapa hebatnya dia nantinya." Setelah penampilan seperti ini, tidak ada keraguan dalam benak sang pelatih. Pato tidak hanya akan masuk dalam daftar pemain untuk Piala Dunia antar klub, ia juga akan berada dalam tim inti untuk laga berikutnya melawan Palmeiras. Dan coba tebak, di menit pertama dalam sepak bola profesionalnya, dia mencetak gol. Pada menit ke-60, ia harus keluar lapangan karena mengalami sakit pada pergelangan kakinya.
Tetapi ia telah memberikan 2 assist dan bahkan 1 tendangannya membentur Mister Gawang. Di Piala Dunia antar klub, ia terus membuat sensasi dengan mencetak gol di laga pembuka untuk membantu mereka lolos ke final, dan menjadi pemain termuda yang mencetak gol di turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA sejak Pele di tahun 1958. Begitu sampai di final, tiba saatnya menghadapi Barcelona untuk memperebutkan gelar juara. Ia berlari ke lapangan dan menyadari bahwa Ronaldinho berdiri tepat di sampingnya. Pato pun berkata kepadanya, "Saya tidak percaya berdiri di samping kamu. Ini jelas bukan video game." Dan kemudian Ronaldinho akan memberikan jersinya di akhir laga. Pada akhirnya, Internasional berhasil mengalahkan segala rintangan dan meraih trofi. Namun bagi seorang pemain berusia 17 tahun seperti Pato, mendapat jersey Ronaldinho sudah membuatnya merasa seperti seorang pemenang. Tampaknya pada titik ini, Pato tidak bisa berhenti. Seperti seorang superstar, semua orang ingin menjadi bagian dari dirinya. Dan bulan berikutnya ia ikut serta dalam turnamen Sudamericano bersama tim Brasil U20, dan sekali lagi ia mencetak 2 gol dalam 29 menit waktu yang tersedia baginya. Dan di akhir turnamen, Brasil kembali menjadi juara. Pada tahun 2007, ia memulai apa yang akan menjadi musim penuh pertamanya dengan skuad utama. Semua orang terkesan. Mereka mengatakan bahwa mereka mengharapkannya untuk dapat mengendalikan egonya. Itulah yang terjadi ketika seorang pemain memiliki banyak talenta di usia yang masih sangat muda. Tetapi Pato adalah anak yang hebat, patuh, tertarik untuk memerah setiap pengetahuan yang dapat diberikan oleh para pemain yang lebih tua. Seluruh skuad sangat senang. Semuanya berinvestasi untuk memastikan bahwa anak ini memiliki semua yang dia butuhkan untuk sukses. Tahun berlalu dengan beberapa momen euforia lainnya. Pertama saat ia mencetak gol di kedua leg Recopa Sudamericana untuk memenangkan trofi internasional yang lainnya. Dan kemudian saat ia menjadi bintang di Piala Dunia U20 meskipun penampilan Brasil mengecewakan. Pada saat itu, Pato hanya kurang 3 bulan lagi untuk menginjak usia 18 tahun. Sehingga tekanan baginya untuk pindah ke Eropa sangat tinggi. Setiap klub dari Chelsea hingga Real Madrid menginginkannya. Namun takdir berkata lain. AC Milan lah yang berada di posisi terdepan dan menutup kesepakatan bahkan sebelum ia menyelesaikan 1 musim penuh di Brasil. Nilainya adalah 24 juta euro. Sebuah nilai transfer yang membuatnya menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah sepak bola Brasil. Bahkan sebelum ia cukup umur untuk memilih. Jika label harga tersebut telah membuat Pato berada di bawah tekanan, hal itu semakin memburuk ketika AC Milan memutuskan untuk memberikan nomor 7 milik Shevchenko di punggungnya. Dan dengan sedikit meramalkan, akhirnya berkata, "Saya telah mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir bahwa dia sudah berhasil. Dia berbakat, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan sebelum mereka bisa mendaftarkannya, dia telah mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Dinamo Kiev. Dan bahkan sebelum dia memulai debutnya, Direktur Teknik AC Milan menggunakan upacara Ballon d'Or sebagai kesempatan untuk memberikan janji kepada semua orang. Tahun depan adalah milik Pato." Tetapi Pato saat itu masih berusia 17 tahun. Sungguh gila untuk memberikan tekanan sebesar itu kepada seorang pemain muda. Seminggu setelahnya, dia mencetak gol dalam debutnya. Dan pada akhir musim pertamanya, dia berhasil mencetak 9 gol dari 13 pertandingan sebagai starter. Setelah digambarkan oleh banyak orang sebagai perpaduan antara Kakak dan Ronaldo fenomeno, Pato kini telah menikmati setengah musim bermain bersama keduanya, yang berujung pada sebuah momen ikonik dan penentu karir di antara ketiganya. Seperti sebuah adegan film klasik dengan malaikat di pundak kanan dan iblis di pundak kiri. Ronaldo menghampiri Pato di ruang ganti dan memberinya sebuah majalah Playboy, menunjuk ke arah Kakak yang tengah berdoa dan mengatakan kepadanya, "Kamu tinggal memilih, berada di pihak saya atau di pihaknya. Pilihannya ada di tangan kamu." Namun Pato tidak akan kekurangan pemain kelas dunia untuk dijadikan panutan. Musim berikutnya, David Beckham, Shevchenko, dan Ronaldinho bergabung dengan skuad.
dan Pato pun berada dalam kondisi terbaiknya. Setelah setengah musim beradaptasi, ia mencapai beberapa performa terbaik dalam karirnya. Bermitra dengan Kakak dan Inzaghi saat ia mencetak 7 gol dari 5 pertandingan, meskipun hanya sekali bermain penuh selama 90 menit. Hal ini membuatnya mendapat tempat sebagai anggota tim inti yang ia manfaatkan dengan baik, mencetak 6 gol dari 7 pertandingan berikutnya, sebelum tiba-tiba cedera paha kanan menghentikannya. Ingatlah hal ini akan menjadi tema yang berulang. Terlepas dari itu, ia akan menyelesaikan musim liga dengan total 22 gol dan assist, dengan rata-rata sekitar 1 gol setiap 100 menit, yang sangat luar biasa untuk seorang pemain muda. Begitu luar biasanya, hingga Abramovich menawarkan 45 juta pound sterling untuknya, hanya 1,6 juta pound sterling lebih rendah dari rekor transfer dunia saat itu. Satu-satunya alasan mengapa kesepakatan itu tidak terjadi adalah karena ada tawaran yang lebih baik untuk Kakak. Dan setelah menerima kesepakatan itu, AC Milan terlalu takut untuk menghadapi para penggemar jika ada pemain bintang lain yang pergi. Musim baru pun dimulai dan dalam waktu 2 bulan, Pato sudah kembali membuat heboh dunia saat ia mencetak 2 gol di Santiago Bernabeu, membawa AC Milan unggul 2 kali. Pertama dengan melewati kiper lawan dan kemudian mencetak gol melalui tendangan voli. Pada bulan Desember, ia meraih penghargaan Golden Boy. Tetapi kemudian ia mengalami cedera lagi di paha kanannya, yang membuatnya harus absen selama 2 bulan penuh. Ketika ia kembali, ia tampil fenomenal, mencetak 5 gol dari 5 pertandingan yang ia mainkan. Namun cedera yang sama menyerang untuk ketiga kalinya dan ia harus absen selama 1 bulan. Dan ketika ia kembali, ia hanya mampu bermain selama 15 menit sebelum mengalami cedera lagi. Jelas ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa kembali bugar, musim telah berakhir. Dan jika beberapa bulan sebelumnya Alexander Pato terpilih sebagai model iklan Nike untuk tim nasional dan telah memonopoli setiap halaman depan surat kabar setiap kali Brasil disebut, pada akhirnya dia bahkan tidak akan dipanggil ke Piala Dunia. Setelah begitu banyak kesuksesan, bagaimana mungkin semua ini bisa runtuh dengan cepat? Itu merupakan kekecewaan besar. Namun hidup terus berlanjut. AC Milan kini dilatih oleh Massimiliano Allegri. Tidak seperti Ancelotti, ia tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari Pato, yang merasa dikucilkan oleh pelatih barunya. Dan keadaan semakin memburuk ketika Pato mulai berkencan dengan Barbara Berlusconi, anak perempuan dari presiden klub dan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, salah satu orang yang paling berkuasa di seluruh Eropa, yang tidak hanya membuatnya menjadi sorotan namun juga berada di posisi yang canggung, karena ia kini terlihat tidak tersentuh di antara rekan-rekan setimnya. Namun tetap saja, gol-gol terus tercipta, dan ia terus tampil mengesankan di tahun pertamanya bersama Allegri. Hanya kalah dari Ibrahimovic saat AC Milan akhirnya merebut kembali Scudetto. Satu-satunya masalah adalah cedera yang tak kunjung berhenti. Pada bulan Oktober ia absen selama 2 pekan. Pada bulan Maret selama 2 pekan. Pada bulan April selama hampir 1 bulan penuh. Dan pada bulan Mei selama 6 pekan penuh. Nyaris absen di Copa America, yang sejujurnya mungkin merupakan yang terbaik, karena berhasil menjalani turnamen dengan sangat mengecewakan. Di tengah semua kekacauan ini, ia masih mampu tampil gemilang, mengawali musim dengan momen paling spektakuler dalam karirnya saat bertandang ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona dalam laga pertama penyisihan grup Liga Champions. Ia membuat salah satu tim terkuat sepanjang masa itu terlihat seperti sekumpulan orang bodoh. Saat ia meluncur dengan mudah ke depan gawang dan langsung membuka keunggulan, memasukkan bola di antara kedua kaki Victor Valdes saat laga baru berjalan 24 detik. Di akhir pertandingan, Pep Guardiola berkata, "Jangankan Busquets, Usain Bolt saja tidak akan mampu mengejarnya." Sayangnya pada saat itulah api yang berkobar dalam diri Pato memutuskan untuk padam, karena cedera lain akan datang hanya beberapa hari kemudian, dan itu akan menjadi akhir dari masa kejayaannya, atau dapat disebut demikian. Selama 1,5 tahun berikutnya, Pato hanya bermain kurang dari 1000 menit untuk AC Milan.
dan mengalami 6 cedera lainnya. Tim medis telah mencoba segalanya, namun tampaknya tidak peduli seberapa bugarnya ia bermain. Setiap kali ia menyentuh lapangan, hanya dalam hitungan menit ada saja yang tidak beres. Beberapa orang mengatakan bahwa itu semua ada di kepalanya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa panjangnya rumput di Stadion San Siro menyebabkan semua ini. Tetapi pada akhirnya Pato memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan pergi ke Brasil untuk mencari bantuan. Dokter yang sama yang menangani kakak membantunya untuk mengatasi masalahnya. Dan meskipun dia berusaha untuk tidak memfitnah siapapun, jelas bahwa sang dokter percaya bahwa tim medis AC Milan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan mereka. Asumsinya adalah seperti ini. Pato telah melukai pahanya, dan akibatnya dia secara tidak sadar akan mengingat rasa sakit dan mencoba untuk melindungi otot tersebut, dan menyebabkan otot tersebut menjadi jarang digunakan, berhenti berkembang, dan menjadi lebih rentan terhadap cedera, yang kemudian berkembang menjadi masalah besar hingga dia hampir tidak dapat berlari tanpa melukai dirinya sendiri. Untuk kembali bugar, dia hanya perlu berolahraga dengan hati-hati sampai dia mendapatkan kembali kestabilannya. Tetapi mungkin sekarang sudah terlambat. Selama 6 bulan terakhirnya di AC Milan, Pato dianggap sebagai pemain terburuk di liga menurut penghargaan Bidone d'Oro. Lalu ada masalah dengan para penggemar. Mereka mengonfrontasi dia tentang penampilannya. Pacarnya kemudian memutuskan hubungan dengannya karena tidak bisa lagi berurusan dengan kebiasaan Pato berpesta. Hal ini menyebabkan masalah dalam hubungannya dengan presiden klub. Surat kabar memberitakan namanya dan pada akhirnya dia mengatakan kepada media bahwa dia sedang mencari klub di mana dia benar-benar akan diberi waktu untuk bermain. Tetapi jelas pada saat itu dia hanya melarikan diri dari semua masalahnya. Jelas meskipun saat itu dia adalah seorang anak yang baik dan pekerja keras. Sejak Ronaldo memilih memaksanya untuk memilih antara kerja keras atau gaya hidup playboy, dia telah membiarkan dirinya dirusak oleh ketenaran dan kekayaannya sendiri. Dengan hal ini, dia mendapatkan keinginannya. Corinthians telah kehilangan Ronaldo dan Adriano pada tahun sebelumnya. Mereka mencari bintang baru dan mereka membayar 15 juta untuk 50% dari hak-hak sang pemain saat dia berlayar ke Brasil. Setelah pergi, dia membuat beberapa pertanyaan tentang tim medis, mengklaim bahwa mereka sepenuhnya salah. Mereka telah menghancurkan karirnya dan seharusnya jelas bagi siapapun bahwa ada sesuatu yang salah di Milan. Mengingat betapa seringnya para pemain mengalami cedera dan sepertinya tidak pernah ada solusi. Sayangnya, waktunya di Brasil berantakan. Karena saat itu ia baru berusia 23 tahun. Ekspektasi yang ada sangat besar. Karena ia meninggalkan Brasil sebagai the next Ronaldo. Dan mereka berharap ia akan kembali sebagai pemain yang sama. Ketika dia menjalani 9 pertandingan tanpa gol, itu menjadi sangat buruk. Tetapi kemudian dia dipanggil sebagai penendang penalti di Copa do Brasil dan dia melakukan tendangan Panenka. Namun sayangnya gagal, dan membuat Corinthians tersingkir dari kompetisi. Hal itu menjadi sangat buruk hingga para penggemar benar-benar mencoba menyerangnya. Pato merasa sangat tidak aman pada saat itu. Sampai-sampai dia harus meminta 6 petugas keamanan untuk mengikutinya. Situasi ini sangat canggung dan semuanya berjalan begitu cepat sehingga anehnya, dia akhirnya dipinjamkan ke rival Sao Paulo. Musim pertamanya di sana bukanlah yang terbaik, tetapi sebenarnya berjalan dengan baik karena pada paruh musim keduanya ia kembali ke performa terbaiknya, mencetak 36 gol dan assist. Dan entah bagaimana ia berhasil memainkan 59 pertandingan dalam satu musim. Segalanya tampak datang bersamaan pada saat itu. Mungkin rekan terhebatnya, Kakak, telah bergabung dengannya di klub untuk sementara waktu. Tidak ada banyak cedera yang menghentikannya. Dan satu hal lagi bahwa dia dimainkan lebih melebar, yang tampaknya lebih cocok. Dan bahkan mendorongnya untuk mengatakan kepada media bahwa satu-satunya alasan dia bermain di tengah saat di Milan adalah karena Berlusconi. Ia selalu bersikeras bahwa dia harus bermain lebih dekat dengan para pemain seperti Inzaghi dan Ibrahimovic. Tidak peduli seberapa besar Pato bersikeras bahwa dia akan bermain lebih baik sebagai penyerang sayap. Satu-satunya masalah yang dilaporkan oleh para staf saat itu adalah bahwa mereka merasa jika selama bertahun-tahun, mengingat banyaknya masa-masa buruk yang ia alami,
Pato telah kehilangan sebagian besar keinginannya untuk bermain. Para penggemar tim Milan bahkan mulai memanggilnya si kepiting, karena ia tidak lagi menunjukkan motivasi untuk berlari ke depan. Pada akhirnya, legenda Brasil Tostão menyatakan, banyak yang mengatakan jika tidak ada yang meragukan kualitas Pato, tetapi saya meragukannya. Tidak ada kejernihan dalam keputusannya. Dia membuat terlalu banyak kesalahan. Dia adalah seorang pesepak bola yang terfragmentasi, seorang penderita skizofrenia di atas lapangan. Karirnya hanyalah sebuah ledakan kecil, hanya beberapa momen brilian. Dia terbagi menjadi beberapa bagian yang tidak pernah menyatu. Namun ketika masa peminjamannya habis, ia dikirim kembali ke Corinthians. Sesampainya di sana, dia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan tim Premier League, dan dengan cepat dia bergabung dengan Chelsea. Sayangnya mereka tampaknya sama sekali tidak mau memberinya waktu bermain, dan segera muncul teori bahwa perekrutannya hanyalah sebuah pengalih perhatian. Karena saat itu para penggemar mulai memprotes dewan direksi atas performa buruk mereka. Pada akhir musim, Pato secara mengejutkan hanya bermain 2 kali untuk Chelsea sebelum kembali ke Brasil, hanya untuk segera dikirim kembali ke Eropa saat Villarreal menutup rekrutannya dengan harga yang sangat rendah, yaitu 3 juta euro. Di Spanyol, penampilannya kurang memuaskan, dan setelah beberapa kali mengalami cedera, Villarreal diberi kesempatan luar biasa untuk menarik kembali keputusan mereka untuk merekrutnya, dan bahkan mendapat keuntungan besar dari hal tersebut. Adalah Tianjin Tianhai, sebuah klub dari Cina, menawarkan 18 juta euro untuk sang striker yang saat itu bernilai sekitar 6 juta euro, dan mereka pun menerimanya. Begitu tiba di Tiongkok, ia tampil luar biasa, bergabung dengan Axel Witsel untuk membantu klub yang baru saja dipromosikan itu meraih posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions Asia, di mana mereka berhasil mencapai babak perempat final. Pada akhir tahun itu, Pato kembali ke Brasil, bergabung dengan Sao Paulo sekali lagi saat berusia 29 tahun. Di sana ia kembali berjuang untuk mendapatkan waktu bermain, dan setelah 1,5 tahun mengalami masalah dengan pihak klub, mereka akhirnya sepakat untuk memutus kontraknya. Yang terjadi selanjutnya adalah 6 bulan tanpa bermain, sebelum Orlando City membawanya di bawah sayap mereka. Meskipun dia hampir tidak pernah mengenakan seragam mereka sejak menandatangani kontrak dengan mereka pada awal 2021, karena sebuah operasi membuatnya harus menepi selama sebagian besar waktu itu. Sekarang ia berusia 34 tahun setelah kembali dikeluarkan dari Sao Paulo. Tidak ada Ballon d'Or, tidak ada Liga Champions, tidak ada apa-apa. Harapan telah mati untuk waktu yang lama. Tidak peduli lagi kombinasi faktor apa yang menyebabkan kejatuhannya, karena pada kenyataannya, sepertinya dia adalah korban kematian dari 1000 luka. Dan kita hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Alexander Pato tumbuh untuk memenuhi potensinya. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.